Hai hai, makan udang tapi nggak jadi. Udah tahu cuplikan film yang tadi? Balik lagi sama kita yang kali ini akan ngebahas film bergenre horror thriller atau monster. Ya pokoknya film serem lah. Film ini rekomen banget buat kalian yang mencari ketegangan. Sedikit dialog tapi menegangkan. Kali ini kita akan bahas habis film A Quiet Place 1 dan 2 sekaligus. Kuilah kita langsung masuk ke pembahasannya. A Quiet Place pertama dimulai dengan memperlihatkan hari ke-89 di mana terlihat kota yang begitu sepi dan berantakan. Terlihat di suatu supermarket yang terbengkalai ada satu keluarga yang sedang mengambil barang-barang untuk keperluan mereka. Setelah selesai dan hendak pulang, seorang bocah bernama Regan yang memiliki gangguan pendengaran memberikan mainan pesawat terbang kepada adiknya. Di tengah perjalanan pulang, terlihat si bontot berjalan di belakang. Lalu tiba-tiba, mainan pesawat berbunyi, kemudian Lee segera menghampiri si bontot namun tak terselamatkan. Adegan berlanjut ke hari 472, di sini terlihat Lee dan keluarganya menjalani aktivitas. Terlihat Evelyn yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk proses kelahiran bayinya. Aduh, itu kalau nangis gimana? Pada malam harinya, terlihat Marcus dan Regan sedang bermain ular tangga. Saat asik bermain, tanpa sengaja Marcus ngedupak lampu minyak dan membuat kobaran api. Sontak Lee segera mematikan api tersebut dan menyuruh mereka untuk jangan bersuara karena takut suara pecahan kaca tadi terdengar oleh monster di sana. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Lee yang sedang membuat alat bantu pendengaran untuk Regan. Scene berlanjut pada hari ke-473 terlihat Evelyn yang sedang memeriksa sendiri kandungannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Lee yang memberikan alat bantu dengar yang dibuatnya kepada Regan. Setelah itu, kita diperlihatkan Lee dan Marcus yang hendak pergi untuk mencari bahan makanan. Di sini, Regan memaksa ikut menggantikan Marcus namun tak diizinkan oleh Lee dan disuruh menjaga ibunya di rumah dan terus ngambek. Adegan memperlihatkan Regan yang mencoba alat bantu dengar dari Lee. Setelah dicoba, Regan tampak terharu karena alat tersebut sedikit berfungsi daripada alat sebelumnya. Setelah itu, Regan mengambil kotak di dalam laci dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian pergi menuju tempat si bontot menjadi korban monster. Di sana, Regan menaruh mainan pesawat untuk mengenang si bontot. Di sisi lain, Lee dan Marcus sampai di suatu sungai, kemudian Lee mengambil ikan dalam jebakan yang ia buat. Kegaduhan itu membuat Marcus cemas, kemudian Lee menjelaskan jika mereka berada di sumber suara yang keras, maka mereka akan aman karena suara mereka akan tersamarkan. Scene berpindah ke Evelyn yang lagi nyuci, kemudian saat membawa cuciannya ke atas, karung yang ia bawa tersangkut paku. Di sisi lain, Lee dan Marcus sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan seorang nenek yang mati, lalu Lee memberikan kode ke si kakek untuk jangan bersuara. Seketika Lee langsung berlari menggendong Marcus untuk bersembunyi. Kemudian terlihat si kakek yang mati diserang oleh monster. Adegan berpindah ke Evelyn yang mulai merasakan kontraksi. Setelah dilihat, ternyata ketuban Evelyn pecah dan hal itu membuat Evelyn bergegas ke ruang yang ia siapkan. Saat menuruni tangga, aduh, dia yang ketusuk, gue yang ngilu. Kegaduhan itu pun terdengar oleh monster yang kemudian menuju Evelyn. Menyadari hal itu, Evelyn segera menyalakan lampu sebagai tanda bahaya, lalu saat hendak pergi, scene berpindah ke Lee dan Marcus yang melihat lampu tanda bahaya menyala dan berlari. Di sisi lain, kita diperlihatkan Evelyn yang sembunyi dari kejaran monster sambil menahan rasa sakit di perut dan kaki. Di sini juga terlihat bahwa si monster memiliki kuping yang sensitif terhadap suara.
Setelah terkecoh dengan alarm, Evelyn bergegas ke atas untuk menghindari si monster. Di sisi lain, Lee memerintahkan Marcus untuk menyalakan kembang api untuk menarik perhatian si monster dan Marcus pun pergi. Adegan kembali ke Evelyn yang sudah berada di bathtub dan gak kuat menahan sakit. Di saat yang bersamaan datang monster ke arah Evelyn dan bersamaan dengan suara ledakan, Lee segera mencari keberadaan Evelyn. Saat sampai di atas dan putus asa, ternyata Evelyn bersembunyi di balik kamar mandi. Kemudian Lee membawa Evelyn ke ruang bawah tanah. Di sana terlihat Lee yang memasangkan oksigen dan memasukkan bayinya ke dalam kotak agar meminimalisir suara. Scene beralih ke Marcus yang menuju perjalanan pulang dan ketakutan kemudian berlari ke semak-semak. Tak lama datang Regan dan melihat cahaya senter lalu memperhatikannya. Di saat yang bersamaan muncul monster dari belakangnya. Regan yang tak dapat mendengar pun tidak mengetahui keberadaan si monster. Lalu tiba-tiba alat yang dipakai Regan berdenging dan membuat si monster ikut merasakan sakit lalu kabur. Setelah itu Regan menghampiri sumber cahaya tersebut dan bertemu dengan Marcus. Scene berpindah ke Lee yang akan mencari kedua anaknya. Tak lama, Evelyn menyadari tempat persembunyian mereka banjir dan melihat seonggok monster di sana. Evelyn pun memberanikan turun untuk mengambil bayinya dan mundur perlahan. Saat si monster mendekat, si monster pergi karena mendengar suara dari Marcus yang terjatuh ke lubung jagung. Saat Marcus hendak tenggelam, Regan turun dan membantu Marcus. Setelah selamat, mereka mendengar kehadiran si monster yang tiba-tiba jatuh ke sana. Saat diserang, lagi-lagi alat Regan berdenging dan membuat si monster kabur kesakitan. Setelah itu mereka pun melompat dan berhasil bertemu dengan Lee. Kemudian mereka mendengar keberadaan monster di sana. Lee memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke truk sementara ia mengambil senjata di dekat sana. Setelah mengambil senjata, Lee diserang dan Marcus berteriak memanggil ayahnya yang membuat monster beralih ke arahnya dan menyerang mereka. Melihat hal itu, Lee yang baru bangkit tak punya pilihan lain dan memutuskan untuk berteriak mengalihkan perhatian si monster. Dan saat yang bersamaan, Marcus melepas rem tangan agar mobil berjalan menuju rumah. Marcus dan Regan yang selamat bertemu Evelyn, kemudian mereka masuk ke rumah. Regan yang baru pertama kali masuk ke ruang kerja Lee melihat banyak alat bantu dengar yang dibuat oleh Lee dan ia pun menangis haru. Tak lama datang monster ke tempat mereka dan Evelyn menodongkan senjata ke arah si monster. Saat si monster mendekat, Regan memencet alat bantunya dan si monster pun kesakitan. Setelah itu, Regan tak sengaja melihat speaker lalu menempelkan alat tersebut ke speaker yang membuat si monster semakin kesakitan. Kemudian Evelyn menembak si monster tepat di kepala. Suara tembakan tersebut membuat monster lain menuju ke tempatnya. Kemudian Regan mengencangkan volume mic dan film A Quiet Place pertama pun selesai. A Quiet Place 2 dimulai dengan memperlihatkan flashback sebelum monster menyerang. Terlihat Lee yang baru tiba untuk menyaksikan pertandingan baseball si Marcus. Marcus yang 2 kali gagal memukul bola, kemudian di pukulan ketiga, Marcus terdiam melihat benda asing yang terbakar di langit dan membuat semua orang melongo. Hal itu membuat semua orang ketakutan dan pergi untuk menyelamatkan diri. Terlihat Lee dan Regan berjalan menuju mobil sementara Evelyn pergi bersama Marcus dan si bontot dengan mobil yang berbeda.
terlihat mobil Lee tak mau menyala sementara mobil yang dikendarain Evelyn diserang oleh monster. Kemudian terlihat Regan keluar dari mobil disusul oleh Markus, kemudian mereka mencari tempat aman. Setelah di dalam kafe, handphone salah seorang di sana berbunyi dan membuat si monster masuk. Kemudian Lee dan Regan berlari yang berujung dikejar oleh si monster. Di sisi lain, terlihat Evelyn dan anak-anaknya bersembunyi di balik mobil polisi di mana Lee dan Regan sedang berlari ke arahnya. Saat hendak tertangkap, ada pak polisi yang menembaki si monster. Lalu adegan berpindah ke hari 474 di mana Evelyn memutuskan pergi dan membawa speaker dan perlengkapan lainnya hingga sampailah ia di suatu stasiun. Saat hendak masuk melalui pagar kawat, Evelyn terkena jebakan yang membuat botol jebakan berbunyi, kemudian mereka pun berlari. Terlihat di sana ada seseorang yang memantau mereka. Setelah jauh berlari, kaki Markus terkena jebakan dan berteriak. Kemudian Regan memasukkan bayi ke dalam kotak, lalu Evelyn melepas jebakan di kaki Markus yang membuat Markus kembali berteriak. Tak lama terlihat monster yang berlari ke arah mereka, lalu Regan menyalakan alat dan Evelyn menembak si monster. Setelah itu mereka lanjut berlari ke dalam stasiun. Saat di dalam, terlihat seseorang yang membantu mereka untuk kabur dan berhasil selamat masuk ke dalam sebuah tabung. Saat di dalam, Evelyn menyadari bahwa pria itu bernama Emmett yang merupakan tetangga mereka. Kemudian Evelyn meminta tolong Emmett untuk membiarkan mereka tinggal di sana karena ada seorang bayi di sana. Emmett yang kasihan pun menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun keluar dari tabung dan berbincang-bincang. Tiba-tiba, Markus yang menggunakan headphone terbangun karena mendengar musik dari siaran radio. Kemudian Emmett berkata bahwa lagu itu terus dimainkan sudah beberapa minggu. Singkat cerita, saat di dalam tabung, Regan menjelaskan kepada Markus bahwa lagu itu adalah kode dari mereka yang masih hidup dan Regan berniat untuk mencari asal siaran radio tersebut. Di sini, Markus menjelaskan bahwa Evelyn akan melarangnya untuk pergi. Scene berlanjut dengan Markus yang terbangun dan menemukan catatan yang bertuliskan agar Markus terus mendengarkan radio untuk mendapatkan info dari Regan dan memberitahu ibunya. Kemudian terlihat Evelyn yang meminta tolong kepada Emmett untuk membawa Regan kembali pulang. Di sisi lain, Regan berada di sebuah kereta dan hendak mengambil kotak keselamatan. Kegaduhan itu mengakibatkan satu monster ke arah Regan. Saat menyadari ada monster, Regan memasang alat kemudian menembak si monster namun meleset. Saat akan mengokang, senjata pun macet dan saat monster sudah dekat, si monster ditembak oleh Emmett dari belakang. Kemudian mereka lanjut untuk bersembunyi. Di sana Regan menjelaskan bahwa ia akan mencari sumber siaran radio dan meminta Emmett untuk menemaninya. Scene berpindah ke Evelyn yang melihat oksigen untuk si bayi akan habis dan memutuskan untuk keluar. Saat hendak pergi, Evelyn meminta Markus untuk menjaga adiknya. Pada malam harinya, Markus yang gak ada otak pergi berjalan-jalan dan kaget melihat mayat. Kemudian Markus kembali dan masuk ke dalam tabung bersama adiknya dan terkunci. Di sisi lain, Emmett dan Regan sampai di suatu pelabuhan dan menemukan seorang bocah. Tiba-tiba muncul beberapa orang di sana dan menghampiri mereka. Saat Regan dibawa, Emmett memberi kode kepada Regan untuk berenang lalu berlari ke arahnya. Kemudian Emmett berteriak dan monster berdatangan ke sana. Saat dihampiri monster, Emmett pun nyebur ke air untuk menghindari serangan monster. Di sisi lain, Evelyn yang sudah kembali mendengar suara gaduh kemudian segera berlari. Saat di dalam, Evelyn menaruh satu tabung kemudian mengeluarkan tembakan untuk memancing si monster. Sementara itu, Markus yang terkunci kehabisan oksigen kemudian menggunakan oksigen bergantian dengan si bayi. Di sisi lain, Evelyn menembak tabung dan terjadilah ledakan yang memicu air keluar dari sensor pemadam api yang membuat pendengaran si monster terganggu.
Hal itu pun dimanfaatkan oleh Evelyn untuk kabur dan berhasil menuju tabung, kemudian membangunkan Marcus yang pingsan. Tak lama monster di sana berhasil melukai kaki Evelyn. Scene berpindah ke Emmett dan Regan yang berhasil menemukan tempat siaran radio dan dikejar monster. Kemudian Regan berhasil menemukan ruangan siaran radio. Sementara itu, Regan berhasil masuk ke ruang siaran dan Emmett berusaha menghalangi si monster dan menutup pintu. Tak lama, Regan menekan alat yang membuat si monster kesakitan, lalu membuka pintu dan menekan tombol on air. Kemudian dengan segera Regan menempelkan alatnya ke mic dan si monster makin kesakitan. Di sisi lain, Marcus yang menyadari Regan telah berhasil mencopot handphonenya dan mengarahkan radio ke arah si monster. Kemudian ia meraih sepucuk senapan dan berhasil menembak si monster. Sementara Regan mengambil besi kemudian menancapkannya di kepala si monster dan film pun selesai. Nah, gimana guys? Udah selesai nih filmnya. Tegang di film ini tuh dapet banget karena memang selama film minim banget dialognya dan banyak visual adegan yang sangat menegangkan. Tulis tanggapan kalian tentang film ini di bawah ya. Sekian dulu pembahasan film kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah support kita dan have a nice day.